Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan membahas secara tuntas materi pembelajaran yang sebenarnya dari minggu kemarin kita udah membahas ini. Sudah saya share materinya gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita bahas bersama-sama, yakni tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Apa aja sih teori-teori perubahan sosial? Apa faktor pendorong perubahan sosial? Nah, itu yang akan kita bahas di materi kali ini. Ya, langsung aja ya. Yang pertama, sebenarnya ini ada 8 ya. Cuman karena ini mirip-mirip atau bahkan eh, bisa dibilang saling bertolak belakang gitu ya. Satu sama lain, makanya biar gampang hafalinnya, kita akan pair satu-satu ya. Jadi yang pertama adalah evolusi versus revolusi. Evolusi itu kan perubahan kecil ya. Perubahan kecil, sedangkan revolusi adalah perubahan besar. Nah, dalam kaitannya dengan perubahan sosial, nah sebenarnya kok apa sih bedanya kecil sama besar, kan sama-sama berubah gitu. Nah, kalau dalam perubahan sosial itu ada perubahan kecil yang ya kecil lah, tidak mempengaruhi lembaga gitu ya. Lalu ada lagi yang besar yang mempengaruhi sebuah lembaga. Lembaga di sini misalkan katakanlah pemerintahan gitu ya. Perubahan kecil apa sih yang tidak mempengaruhi lembaga? Misalkan fashion gitu ya. Fashion, gaya hidup gitu. Nah, itu tidak mempengaruhi lembaga sampai harus merubah misalkan undang-undang gitu ya. Merevisi undang-undang. Nah, itu tidak sampai ke situ ya. Misalkan ketika budaya Korea merebak gitu ya, muncul ke permukaan gitu, mempengaruhi gaya rambut anak-anak kelas 12 atau misalkan gaya berpakaiannya diikutin gitu. Nah, itu tidak sampai mempengaruhi lembaga gitu ya. Nah, kalau perubahan besar, revolusi, itu sampai harus mempengaruhi sebuah lembaga gitu. Misalkan katakanlah mesin uap dulu ya. Nah, ini revolusi industrialisasi namanya. Penemuan mesin uap, nah itu kan merubah semua tatanan yang ada gitu. Penemuan ini bahkan harus membuat pemerintah berpikir membuat misalkan Menteri Perhubungan gitu kan, diatur dalam sebuah undang-undang kereta jalurnya gimana, eh, dari Jakarta ke Purwakarta gimana gitu kan. Nah, itu seperti itu, perubahan besar yang mempengaruhi sebuah lembaga. Nah, lalu selanjutnya evolusi ini sendiri terbagi ke dalam 3 bagian. Minggu kemarin udah kita bahas, ada unilinear, ada universal, dan multilinear. Ya. Unilinear beranggapan kalau misalnya bahwa perubahan ini haruslah melalui satu tahapan. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya. Kalau misalkan kemarin kita sempat bahas ada teori positivisme dari Auguste Comte ya, yang mengatakan bahwa ada 3 tahapan manusia itu berubah gitu ya, dari zaman primitif yang sangat mempercayai bahwasanya segala sesuatu ini terjadi atas nama Tuhan gitu ya, atas nama Dewi misalnya, dewa dan lain sebagainya. Lalu tahap kedua yang sudah menggunakan rasionalnya gitu ya. Nah, lalu tahap ketiga ini sudah melalui tahapan yang metodologis gitu ya, sudah berupa ilmu pengetahuan. Mereka percaya bahwa segala sesuatunya bisa dirumuskan gitu. Nah, teori unilinear itu begitu. Jadi menganggap bahwa setiap perubahan itu ada tahapannya gitu. Tahapan-tahapannya pun disebutkan gitu loh ya. Beda dengan teori universal. Teori universal ini dia beranggapan bahwa enggak lah, enggak harus tahapan, ya tahapan aja, tapi enggak melulu harus dinamakan gitu, bahwa manusia itu harus melalui tahap ini gitu ya. Dan dia beranggapan bahwa berubah ya berubah aja gitu. Itu aja sih bedanya. Ya, kalau universal dia tidak harus menyebutkan tahapannya apa namanya gitu ya. Kalau unilinear dia
disebutkan tahapannya begitu sih ya. Mudah ya. Nah, lalu lanjut ke multilineal, perubahan kecil yang berdampak. Ya, perubahan dari multilineal ini dia tidak ada urusan dengan unilinear ataupun universal gitu ya. Namanya perubahan kecil pasti berdampak gitu ya. Misalkan orang yang asalnya kerjanya serabutan gitu ya, mengandalkan penghasilan sehari-hari dari hari ke hari gitu ya, misalkan katakanlah jualan somai gitu ya, itu kan hidupnya dari hari ke hari gitu, dapat pendapatan hari ini dipakai buat kebutuhan lain gitu kan, itu dari hari ke hari. Nah lalu kemudian dia ternyata mendapatkan pekerjaan tetap misalkan ya, menjadi karyawan swasta di mana gitu ya. Nah itu kan gajinya bulanan ya. Nah karena dia sudah mendapatkan pekerjaan tetap, maka dia mengandalkan gaji bulanan misalkan. Nah, dan dia hidup bukan lagi dari hari ke hari, tapi dari bulan ke bulan gitu. Maka dia harus merubah lagi pola hidupnya, pola konsumsi keluarganya gitu. Seperti itu. Ya, pengaruh kecil versus pengaruh besar. Ini nggak jauh berbeda dengan evolusi versus revolusi tadi ya. Perubahan kecil itu pengaruhnya yang ditimbulkan tidak luas. Kalau perubahan besar, pengaruh yang ditimbulkan cukup luas. Contohnya, misalkan tadi fashion tidak sampai harus merubah kepada undang-undang di pemerintahan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus kalau untuk perubahan besar, contohnya seperti, nah, misalkan kalau dulu kita ketika para petani sebelum datangnya mesin traktor misalnya ya, sebelum ditemukannya mesin traktor, mereka harus kerja di sawah seharian gitu kan, suami dan istri misalnya, bahkan dibantu dengan keluarganya, paman, bibi misalkan. Nah, mereka harus gotong royong gitu ya, mencari nafkah lewat bertani gitu. Nah ketika ada mesin traktor, nah otomatis pekerjaan sumber daya manusianya dikurangi gitu ya. Cukup misalkan hanya ayahnya saja yang ke sawah, terus biarkan mesin traktor bekerja, dan kemudian pengaruhnya ya cukup besar gitu. Pengaruhnya masyarakat bisa menjadi individualis gitu kan. Yang tadinya asalnya gotong royong sekarang jadi individual. Bahkan lebih jauh lagi gitu ya. Kalau dulu misalkan contohnya para pekerja di perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, asalnya membutuhkan sumber daya manusia yang sangat banyak sekali karyawannya gitu ya. Nah sekarang bisa dikurangi karena memang sudah ada mesin-mesin gitu, misalkan mesin bordir katakanlah ya, untuk yang di busana dan lain sebagainya. Nah itu perubahan yang ditimbulkan cukup luas gitu. Perubahan sosial yang nomor 3 berikutnya adalah perubahan yang direncanakan versus tidak direncanakan. Perubahan direncanakan yang seperti apa sih? Nah perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang ya kita masih punya kuasa untuk merubah keadaan gitu. Misalkan katakanlah sebuah keluarga gitu ya, mereka memilih untuk KB katakanlah ya, punya 2 anak cukup gitu, karena memang misalkan mereka beranggapan bahwa faktor ekonomi mereka gitu hanya mampu dan sanggup untuk membiayai 2 anak saja gitu misalkan. Nah itu perubahan yang direncanakan gitu, berbeda dengan perubahan yang tidak direncanakan, seperti misalkan katakanlah bencana alam gitu ya. Nah, misalkan banyak sekali bencana alam yang telah merubah kondisi sosial perekonomian gitu ya, sebuah keluarga atau banyak desa, banyak kota misalkan. Nah itu adalah perubahan yang tidak direncanakan gitu. Dan yang lebih penting lagi, mereka tidak mempunyai kuasa untuk merubah itu semua. Masa kan, nggak usah lah, bencananya nanti aja, bisa nggak sih bulan depan, tahun depan, atau kapan-kapan lagi gitu kan, nggak bisa ya. Bisa dipahami ya.
Lanjut ke nomor 4, perubahan struktural versus perubahan proses. Nah, perubahan struktural ada perubahan yang sangat mendasar berakibat munculnya reorganisasi dalam masyarakat. Struktur, katakanlah perubahan ini mempengaruhi struktur pemerintahan gitu ya. Jika dahulu wilayah-wilayah di Indonesia ini mereka tunduk pada satu pemerintahan kerajaan gitu ya. Nah, di kerajaan-kerajaan banyak kan dulu, kerajaan Majapahit dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang ada reorganisasi gitu ya. Sekarang jadi parlementer gitu. Bagaimana rakyat menyerahkan segala urusannya kepada DPR gitu ya, pada wakil rakyat. Nah, sekarang perubahannya mendasar cuman berakibat munculnya reorganisasi dalam masyarakat. Itu struktural. Kalau proses perubahan sifatnya tidak mendasar, hanya penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Misalkan katakanlah kurikulum kita yang terus berubah gitu ya, kurikulum dari sekarang K13 kan, dulu KTSP gitu. Nah, ini perubahannya ya hanya memperbaharui yang ada gitu ya. Lanjut kita masuk ke pembahasan pendorong perubahan sosial. Apa sih yang mendasari perubahan sosial? Nah, itu dorongannya dari mana sih asalnya gitu kan? Nah, di sini ada 2 sumbernya. Ya, ini yang pertama internal, yang kedua eksternal. Kalau internal dari dalam, eksternal dari luar. Nah, apa aja sih pendorong perubahan sosial dari internal? Yang dari dalam ya. Nah, ini ada seperti biasa akan saya pair ya, biar mudah ngapalinnya. Yang pertama emigrasi dan imigrasi. Yang kedua natalitas dan mortalitas. Yang ketiga penemuan. Yang keempat konflik. Dan yang kelima pemberontakan. Yang pertama emigrasi dan imigrasi. Kalau emigrasi itu keluarnya penduduk suatu negara untuk tinggal di negara lainnya. Jadi pindah ke warga negaraan ya. Nah, dia memutuskan untuk pindah ke luar negeri gitu ya, keluar dari negaranya, lalu tinggal di negara lainnya. Ya, banyak faktor, tapi tidak akan kita bahas di sini. Emigrasi ini tentu akan memicu banyak hal, seperti misalkan kepadatan penduduk berkurang gitu ya, yang dari negara asalnya, jadi penduduknya berkurang, lalu berkurangnya persediaan tenaga kerja, lalu berkurangnya tenaga profesional apabila yang melakukan emigrasi adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi gitu kan. Nah, itu seperti misalkan dulu B.J. Habibie kan sempat di Jerman gitu ya, memutuskan kembali ke Indonesia. Nah, itu salah satunya. Lalu imigrasi, kalau imigrasi ini masuknya warga negara lain ke dalam negeri gitu untuk menetap di sini. Tentu imigrasi juga akan memicu banyak hal, seperti misalkan bertambahnya tenaga profesional yang siap berkarya untuk negeri, lalu adanya modernisasi, pendapatan pajak bagi negara, lalu terjadinya akulturasi budaya, masuknya sifat-sifat individualisme, hedonisme, konsumerisme, dan bertambahnya kepadatan penduduk. Nah, ini ya ada sisi positif dan ada sisi negatifnya ya. Tapi yang jelas positif ataupun negatif, ya itulah yang namanya perubahan gitu kan. Mau itu positif ataupun negatif gitu. Dan ingat bahwa sosiologi ini adalah mata pelajaran yang non etis, artinya dia tidak tidak membenarkan juga tidak menyalahkan gitu. Kita tidak akan membahas benar ataupun salah di sosiologi gitu. Kita hanya akan mempelajari gejala-gejalanya aja gitu ya, dan lain sebagainya. Lanjut ke pendorong perubahan sosial yang berikutnya, yang dari internal, yakni natalitas dan mortalitas. Kalau natalitas itu adalah kelahiran yang dapat mempengaruhi besarnya penduduk pada suatu daerah. Kalau mortalitas, kondisi kematian pada suatu daerah yang mampu mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Nah, ini lagi anget nih kemarin kan ya,
bahwa Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Muhadjir Effendi, nah, dia mengeluarkan satu pernyataan yang cukup kontroversial lah ya. Ya cukup kontroversial, bahwa katanya kenapa sih orang miskin itu selalu nikah dengan orang miskin gitu ya. Kenapa orang kaya harus selalu nikah ya? Kenapa sih orang kaya nggak milih orang miskin aja sebagai pasangan hidupnya gitu kan? Karena kenapa? Karena kalau misalkan orang miskin menikah dengan orang miskin, katakanlah, maka akan menghasilkan keluarga miskin yang selanjutnya gitu. Nah, tentu angka natalitasnya jadi ya gimana ya? Ya gitulah. Nah, sementara ketika orang kaya menikah dengan orang kaya, ya dia cuma akan memperkaya dirinya sendiri gitu, ya. Ya ini salah satu perubahan sosial juga gitu. Lagi-lagi sosiologi tidak akan membahas etis ataupun nggak etis gitu ya. Jangankan sekelas pemerintahan gitu ya. Bahkan agama Islam pun kan, di Islam juga eh, harta gitu ya. Harta juga salah satunya menjadi referensi ketika seseorang ingin menikah gitu ya. Menikahlah kamu karena hartanya gitu ya, keturunannya, nasabnya, terus kalau enggak ya karena agamanya gitu. Dan harta juga itu salah satu yang menjadi referensi gitu. Ya, lanjut ke pendorong perubahan sosial berikutnya, yakni penemuan. Nah, penemuan ini terbagi kepada dua jenis. Yang pertama discovery, yang kedua invention. Discovery artinya menemukan sesuatu, sementara invention membuat sesuatu. Jadi bedanya itu ya. Kalau discovery menemukan, kalau invention membuat. Contoh misalkan nemu minyak nih, ada minyak gitu ya. Dulu kan waktu belum ini menemukan minyak, itu namanya discovery, menemukan sesuatu. Ketika minyak itu menjadi bahan bakar, nah itu namanya invention, membuat sesuatu. Ngerti ya? Jenis-jenis penemuan. Nah, yang pertama ada 3 nih ya. Yang pertama, satu penemuan menghasilkan penemuan lainnya. Yang kedua, satu penemuan menjalar ke penemuan lainnya. Dan yang ketiga, banyak penemuan menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, simpelnya nih kasih contoh aja biar gampang ya. Satu penemuan menghasilkan penemuan lainnya. Misalkan penemuan apa sih? Internet. Nah, internet nih ya. Dengan ditemukannya internet, nah, lalu muncullah hal-hal baru lainnya gitu ya. Seperti misalkan GPS, sosial media, aplikasi, dan website. Nah, itu satu penemuan menghasilkan penemuan lainnya. Nah, nomor 2, satu penemuan menjalar ke penemuan lainnya. Dulu nih ya, ketika ditemukan bubuk mesiu, tujuan awalnya buat apa coba? Buat bikin kembang api. Nah, tapi kok kenapa sih justru dengan ditemukannya kembang api dibikinlah senjata gitu ya, peperangan, muncullah peperangan gitu kan. Ini ya lagi-lagi bahwa sosiologi tidak akan membahas itu ya, etis ataupun tidak etis gitu. Ya karena memang begitulah kenyataannya gitu. Ketika bubuk mesiu ditemukan, yaitu untuk membuat kembang api pada awalnya, tapi justru ya menjadi ditemukan penemuan lainnya juga gitu, senjata. Lanjut, nomor 3, yakni banyak penemuan menghasilkan sesuatu yang baru. Contoh mudahnya misalkan tadi penemuan minyak, lalu ada lagi penemuan mesin, nah, ada lagi penemuan roda, misalkan jadilah mobil. Gitu, gampang kan ya? Dari banyak penemuan lalu menghasilkan sesuatu yang baru gitu. Nah, berikutnya pendorong perubahan sosial dari internal, yakni konflik dan pemberontakan. Konflik dan pemberontakan adalah salah dua yang juga menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan sosial. Meskipun kesannya negatif, dampaknya belum tentu juga sama negatif. Ya, misalkan katakanlah konflik revolusi Prancis gitu ya. Nah, itu kan ketika ada Renaissance, ya ternyata Prancis
justru dengan adanya konflik menjadi maju gitu. Nah, misalkan apalagi ya misalkan kalau ada demo dulu pernah kan zaman SBY itu, ketika ada isu BBM hendak naik gitu ya, lalu ada demo gitu ya, wah, sampai turun gitu ya, nggak jadi naiknya gitu. Ya seperti itu, gampang kan ya? Oke, kalau tadi pendorong perubahan sosial dari internal, sekarang kita masuk ke perubahan sosial dari eksternal. Nah, kalau tadi kan munculnya dari dalam masyarakat itu sendiri gitu kan. Nah, sekarang munculnya perubahan sosial yang muncul akibat dari luar. Yang pertama, lingkungan fisik. Kenapa sih lingkungan fisik gitu? Ingat, ada bencana. Ketika ada bencana, maka akan terjadi perubahan sosial gitu. Misalkan Gunung Merapi atau tsunami gitu ya. Nah, itu akan berdampak pada perubahan sosial gitu. Orang yang asalnya punya rumah gitu kan, jadi homeless misalkan. Ekonominya jadi sulit tanpa bantuan eh, yang lain tentunya ya. Tapi karena banyak bantuan dari sana sini ya kembali normal, dan itu juga perubahan sosial ya. Lanjut, ada pengaruh budaya lain. Pengaruh budaya lain ini terbagi kepada dua. Yang pertama, penetrasi Pasifik. Ini secara damai nih ya. Kalau violence, ini secara keras. Tanpa kita sadari ya, misalkan ya banyak anak-anak Indonesia itu banyak yang meniru misalkan model rambut dari Cristiano Ronaldo misalkan ya, atau misalkan tanpa kita sadari anak cowok meniru gaya bermain Lionel Messi misalkan ya. Nah, cara bermain bola yang baik dan benar seperti apa, nah itu kan pengaruh dari budaya lain gitu ya. Apa sih yang lagi ngetren sekarang, nah, yang viral, kita tahu itu pengaruh dari budaya lain, dan itu masuknya secara damai gitu ya, tanpa paksaan, tanpa kekerasan. Beda dengan violence. Kalau violence melalui jalan paksa itu. Secara paksa gimana sih maksudnya? Nah, misalkan ya, Inggris misalkan ya, Inggris menjadi bahasa internasional. Kenapa coba? Karena dia masuk lewat penjajahan gitu ya, penjajahan di sana sini gitu kan, karena saking banyaknya maka bahasa Inggris pun populer. Lalu dengan jalan perang, nah ini udah jelas lah ya, nggak perlu dijelasin lagi. Nah jadi itu ya, pendorong perubahan sosial dari eksternal. Yang pertama lingkungan fisik, pengaruh budaya lain, dan perang itu ya. Mudah-mudahan bisa difahami, mudah dicerna. Kalau udah bisa difahami, silahkan isi kuis yang bakal nanti saya share ya linknya. Oke, sampai sini aja ya. Yuk, assalamualaikum.